Sahabat Nusantara, ada sebuah buku yang menarik. Buku itu adalah buku biografi yang berjudul Hidup untuk Keberkahan. Buku yang luar biasa, buku yang sangat inspiratif. Dengan dicetak awal kisaran 2000 eksemplar, yang sampai hari ini hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk buku itu habis. Dan review dari pembacanya sangat luar biasa. Saat ini di studio kami, Studio Media Lintas Nusantara, sudah hadir penulis buku Hidup untuk Keberkahan, buku biografi Pak Niko, yaitu Pak Rohmat Widodo. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya, Oke. Mas Birto. Baru pertama kali ya Iya, kita, iya. maksudnya di situasi yang podcast seperti ini. Iya, betul. Buku ini laris manis loh. Jadi 2000 eksemplar ya kemarin. Hanya ini sudah masuk bahkan untuk persiapan cetakan kedua. Iya. Karena cetakan pertama kemarin luar biasa sekali, banyak yang berminat. Iya. Dan dari testimoni mereka pembaca buku ini memang banyak menginspirasi hidup mereka. Oke, nah saya mau ngobrol terkait buku ini. Kan Pak Rohmat sebagai penulisnya ya. Iya. Dari sudut pandang penulisnya sendiri seperti apa nih? Karena sebelum saya menulis buku ini kan sudah riset duluan. Betul. Ceritanya begitu. Nah, Iya. dari riset waktu itu tim kami itu mendapatkan redaksi seperti itu. Langsung tersentuh, Mas. Gitu ceritanya. Yang pasti tidak mengagetkan sebenarnya, Mas. Kalau tiba-tiba dengan waktu yang sangat singkat buku ini banyak diminati oleh penggemar Pak Niko. Dan waktu itu saya sudah mempunyai keyakinan, wah ini kalau ditulis menjadi buku nih, ini pasti luar biasa. Karena orang seperti Pak Niko dengan menginspirasi ya, mendampingi banyak orang, ribuan orang, dari yang datang sedih, nangis-nangis dengan berbagai macam permasalahannya. Habis itu bisa terselesaikan, bahkan bisa pulang dengan tersenyum. Cuma pertanyaannya, bagaimana Anda menemukan sosok Pak Niko ini? Nah, Kan seperti Pak Rohmat sendiri kan sudah menulis biografi banyak tokoh ya. Lalu ketemunya di mana, dan pada saat itu, sebelum tadi yang Anda sampaikan, pada saat itu apa yang ada di benak Anda sama menulis tentang orang ini? Yang seketika itu ya. Kalau ini tadi kan setelah riset dan sebagainya. Tapi sebelum itu, pada saat itu ketika saya mau menulis orang apa? Betul. Jadi waktu itu ceritanya kami dengan tim ya sedang ngobrol santai sebenarnya, Mas. Lalu tersebutlah itu nama Pak Niko. Siapa? Gitu. Siapa namanya Mas Erik, tim kami, Mas Erik. Okay. Tersebutlah nama Pak Niko. Terus habis itu, wah, ya udah, habis itu saya tanya-tanya gitu. Dia cerita gitu. Habis itu ceritalah teman kami juga gitu, namanya Pak Danang. Saling melengkapi nih. Habis itu ini harus dibikin buku. Saya bilang Tapi gitu. mereka berdua tahu Pak Niko dari mana? YouTube kah atau apa? Kalau Mas Erik ini sebenarnya belum pernah ketemu juga saya dan Pak Niko. Cuman dapat cerita dari Pak Danang. Ceritanya gitu. Teman kami di Jogja. Gitu, ceritanya begitu. Habis itu dari situlah kita nonton YouTube-nya akhirnya. Wah, ini luar biasa betul ini. Habis itu kita riset semuanya tentang beliau. Makanya dan waktu itu langsung tuh kami yakin, wah ini pasti kisahnya luar biasa dalam kehidupan beliau. Tidak mungkin beliau bisa membantu orang sebanyak ini, bisa mendampingi banyak orang dari berbagai permasalahannya sebagai seorang konsultan kalau beliau tidak melewati sebuah proses panjang. Tempat hidup yang luar biasa. Betul. Gitu. Nah, ini mungkin memang bisa dikatakan sebagai skenario Tuhan, Mas. Oke, semesta ya. Iya, semesta. Makanya ketika berkesempatan langsung disambut baik dengan Bapak ketika akan membuat buku ini, wah, kami senang sekali, Mas. Senang sekali, Mas. Dan saya pikir di situ tidak hanya sekedar menginspirasi gitu.
Kenapa? Karena beliau ini mempunyai metode gitu Ya. dalam pendampingan gitu. Bagaimana orang-orang yang sedang mengalami sebuah kesulitan, berbagai permasalahan hidupnya, baik itu dari sisi ekonomi, Ya. keluarga, asmara, finansial gitu. Itu semuanya gitu kan, pendidikan gitu, dan berbagai permasalahan hidup lainnya itu bisa bangkit, bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang dianggap rumit. Bahkan ada yang ceritanya itu sangat katanya ada banyak sekali kan yang hampir mohon maaf mengakhiri hidupnya. Itu Ya, karena memang saking itu beratnya situasi gitu real di lapangan. Ya dari situ gitu ya. Di situ pasti ini ada metode, ada cara yang bisa diformulasikan, yang bisa ditulis, tidak hanya sekedar menjadi parsial gitu ya pengetahuannya, tapi secara utuh sehingga orang ketika membacanya itu bisa mempraktekkan gitu. Nah itu yang kami harapkan gitu. Dan disitulah semakin meyakinkan kami ini harus ditulis menjadi buku. Gitu. Harus menjadi buku. Kenapa? Karena pasti akan banyak bermanfaat untuk menginspirasi orang, pasti. Dan setelah bertemu Pak Niko, ceritanya kami bertemu Pak Niko pertama Mas Berto, itu wawancara sama beliau karena saking terpesonanya dengan berbagai pengetahuan baru lah bagi kami, membuka wawasan baru, hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, belum pernah kami dapatkan dari membaca buku. Ya, obrolkan pada saat itu. Wah, banyak sekali Mas Wirto. Terutama yaitu ya tentang bagaimana kisah beliau mendampingi banyak orang. Ya, dari berbagai permasalahannya. Nah, disitulah dijelaskan juga sebenarnya ada basic ilmuannya gitu. Apalagi kan Pak Rohmat sendiri kan sudah menulis banyak buku dari misalkan orang-orang yang serupa mengangkat isu ekonomi dan sebagainya. Itu ya. Tapi memang ini berbeda. Sampai kami jam 2 dini hari waktu itu karena saking serunya. Dalam berbagai persoalan itu bisa diselesaikan dengan rangkuman dalam ilmu kehidupan itu. Ada yang namanya hukum alam semesta gitu kan. Terus tentang level-level kesadaran gitu ya. Terus ada juga tentang energi. Gitu. Karena Bapak ini ternyata konsultan ya. Konsultan dan ahli metafisika. Kalau diringkasnya sebagai ilmu kehidupan gitu. Wah, itu mencapainya banyak sekali ternyata Mas. Jadi di situ ini banyak sekali dan sebenarnya tidak sekedar metafisika Mas. Setelah kami gali gitu ternyata banyaklah ilmu-ilmu baru ya tentang bahkan hasanah ilmu-ilmu leluhur ya masih dipakai iya. Dan ternyata di situ sangat efektif. Jadi banyak sekali sebenarnya leluhur kita di dalam itu punya budaya, punya ilmu yang luar biasa ternyata. Namun tidak banyak orang saat ini yang mengenal lagi karena tidak ada yang mempelajari dan menyebarkannya lagi gitu, apalagi mempraktekannya. Nah itu di situ banyak sekali diungkap oleh Pak Niko gitu. Yang sering bersama Pak Niko saja kadang kan kita selalu mendengarkan kelas beliau, mengikuti kemanapun beliau pergi. Itu pun ketika masih ada ajaran beliau mengajar dan sebagainya, itu kami masih dalam tanda kutip masih melongo ya. Karena seperti tidak pernah habis, ada yang baru, yang baru begitu terus. Apalagi untuk orang-orang yang barusan bertemu itu pasti sesuatu yang sangat-sangat ini apa ini membuat penasaran baru. Makanya sampai jam 2 dini hari. Jadi itu masih kurang sebenarnya. Ya, oke. Nah dari Pak Rohmat sendiri nih, tidak hanya untuk meriset buku ini. Mungkin ya, tapi untuk dampak diri sendiri juga pasti ada. Pasti. Nah itu seperti apa? Terutama ketika dengan perjalanan menulis dan sebagainya itu apa?
Nah, ini saya mungkin sedikit menjelaskan tentang menulis biografi dulu, Mas ya. Menulis biografi itu berbeda dengan menulis buku-buku lain. Ya. Bedanya apa? Karena nama biografi itu adalah kisah kehidupan tokoh yang ditulis oleh orang lain, bukan ditulis oleh tokohnya sendiri. Autobiografi. Nah, kalau ditulis oleh tokohnya sendiri itu namanya autobiografi. Kalau ditulis oleh orang lain itu namanya biografi. Ya. Nah, namanya menulis orang lain berarti kita harus mengenal betul orang yang kita tulis gitu. Itu PR yang luar biasa dan kita harus benar-benar tahu gitu. Tahu tidak hanya sekedar tahu dari sisi apa yang diceritakan, tapi kita harus benar-benar mengenal sosok personal. Ya, betul. Dari tidak hanya ceritanya, tapi dari karakter beliau, sikap beliau. Karena itulah kita ketika riset untuk menulis sebuah biografi, kita itu kan harus ngikutin tokohnya. Kalau kita ingin membuat tulisan itu berdaya, secara otomatis kita harus merasakan setidaknya apa yang dirasakan oleh tokoh yang kita tulis gitu. Nah, di situ saya akhirnya ngikut, Mas. Ngikut amalan-amalan yang dijalani oleh Pak Niko, yang diajarkan oleh semua murid-murid di kelas kehidupan gitu. Agar tahu, bahkan kita itu intonasi cara ngomongnya itu aja kita pelajari gitu. Selanjutnya kami juga mendengarkan itu kan wawancara semua itu, Mas. Itu kan menulis biografi Pak Niko ini setiap tokoh itu pasti punya keunikan, ya kan, punya keunikan. Dan menulis biografi Pak Niko ini saya sampai mengubah konsepnya itu 3 kali, Mas. 3 kali. Karena awalnya itu kita ingin menulis kisah beliau gitu ya, secara utuh gitu. Karena dari kisah beliau aja, dengan beliau bisa menjadi seperti sekarang, itu pasti prosesnya udah luar biasa tuh. Udah sangat menginspirasi. Kami pikir begitu. Tapi ternyata setelah seiring banyak wawancara sama beliau, mengikuti wawancara-wawancara beliau, ngisi kelas-kelas kehidupan, banyak banget ini yang harus dimuat. Termasuk saya juga ngikutin yang doa 21 hari setiap. Maksudnya menjalankan betul. Supaya merasakan itunya. Merasakan gitu. Dan itu saya udah sampai 16 hari, Mas. Gagal karena kita ketiduran. Akhirnya ngulang lagi dari awal gitu. Ngulang lagi dari awal, akhirnya setelah kedua baru kita berhasil. Dan itu benar-benar merasakan banyak hal ya, keajaiban yang dalam kehidupan kami pribadi gitu. Itu kami rasakan betul. Kini sudah saat